Dalam Al-Quran, nama Ya'juj dan Ma'juj selalu dikaitkan dengan peristiwa besar akhir zaman. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menggambarkan mereka sebagai kaum perusak yang jumlahnya sangat banyak, yang kelak akan keluar dan menebar kerusakan di muka bumi. Jauh sebelum itu terjadi, sejarah mencatat sosok pemimpin adil bernama Dzulqarnain, mana Dzulqarnain melakukan perjalanan hingga ke suatu kaum yang hidup dalam ketakutan akibat gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum tersebut memohon perlindungan, lalu Dzulqarnain membangun sebuah dinding raksasa dari besi dan tembaga dengan izin Allah. Tembok itu menjadi penghalang kokoh yang menahan Ya'juj dan Ma'juj selama berabad-abad. Namun Al-Quran juga menegaskan, tembok itu bukan penghalang abadi. Akan datang suatu masa ketika Allah mengizinkan dinding tersebut runtuh. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan cepat, seperti gelombang yang turun dari seluruh penjuru, membawa kerusakan besar dan kekacauan di bumi. Di tengah situasi genting tersebut, manusia beriman berada dalam ujian terberat. Pada masa itulah Nabi Isa turunkan kembali ke bumi. Turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai pemimpin yang menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan membawa keadilan. Mereka justru berlindung dan berdoa memohon pertolongan Allah. Doa itu dikabulkan. Allah mengirimkan makhluk kecil yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka binasa secara serentak, tanpa peperangan manusia. Setelah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, bumi kembali dipenuhi ketenangan. Bangkai mereka dibersihkan dengan izin Allah, hujan diturunkan, dan keberkahan melimpah. Pada masa kepemimpinan Nabi Isa AS, keadilan ditegakkan, permusuhan lenyap, dan manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah ini bukan sekadar cerita akhir zaman, melainkan peringatan dan pelajaran iman. Bahwa sebesar apapun kerusakan di dunia, pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Dan bahwa kekuatan sejati bukan pada tembok besi atau senjata, melainkan pada keimanan, doa, dan ketundukan kepada Allah. Mencatat bahwa tidak semua peristiwa besar terjadi karena kekuatan senjata atau kecerdasan manusia. Sebagian terjadi semata-mata karena kehendak Allah. Salah satu kisah terbesar yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang kemunculannya menjadi tanda besar akhir zaman. Dzulqarnain dan awal kisah Ya'juj Ma'juj. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi mengisahkan seorang pemimpin agung bernama Dzulqarnain, hamba Allah yang diberi kekuasaan, ilmu, dan keadilan.